Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Putri Viola. Kita melihat saat ini bagaimana perkembangan dan juga kondisi situasi terbaru di Mabes Polri jelang pengumuman tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Seperti yang sudah sempat dikabarkan oleh media bahwa dalam pengumuman ini rencananya akan berbeda dengan pengumuman pada saat-saat sebelumnya. Rencananya nanti Kapolri akan mengumumkan sendiri nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka didampingi oleh 6 jenderal lainnya. Kita masih menantikan, sepertinya sedang bersiap-siap untuk bisa mengumumkan dan juga berbicara kepada media siapakah nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan ini. Sebelumnya kita juga sudah mengetahui bahwa polisi sudah mengumumkan bahwa Baradae ini merupakan tersangka, kemudian juga ada Brigadir RR dan juga K. Dua nama belakangan yang saya sebut ini merupakan ajudan pribadi dan supir dari Ibu Putri Chandrawati, istri dari mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Pengumuman untuk memberikan ataupun juga mengungkap identitas tersangka baru ini memang sudah disebutkan oleh pihak kepolisian sejak kemarin, hari Senin, bahwa rencananya akan ada pengumuman tersangka baru pada hari Rabu ini. Bahkan tadi pagi dari pihak Kadif Humas juga sudah mengumumkan rencananya pada sore hari di atas jam 4 sore Kapolri akan mengumumkan nama-nama yang masuk sebagai tersangka baru. Kita masih menantikan dan apakah atau setidaknya ada berapa nama nanti yang disebutkan dan apakah nama yang disebutkan itu merupakan dalam kasus pembunuhan ini. Informasi lain mungkin yang saya juga bisa sampaikan bahwa tadi sejak siang tim khusus Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, dan memang rumah dari Verdi Sambo ini sudah dipasangi oleh garis polisi. Bukan hanya satu rumah, tapi juga ada 2 rumah yang dimiliki oleh Verdi Sambo ini diperiksa, digeledah, dan juga dijaga dengan ketat oleh anggota Brimob pada sore tadi. 2 rumah ini adalah rumah yang terletak di Jalan Saguling dan Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Hingga saat ini tentunya personil Brimob masih tampak berjaga di sekitar lokasi. Bahkan ada juga mobil taktis Brimob yang disiagakan. Area di sekitar rumah Verdi Sambo juga disterilisasi sehingga masyarakat tidak diperkenankan untuk mendekat. Baik pemirsa, kita sudah lihat Kapolri sudah memasuki ruangan bersama dengan Wakapolri Irwasum yang sudah sempat saya informasikan tadi rencananya akan ada 6 jenderal lainnya yang akan mendampingi Kapolri. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan sedang menuju ke mimbar untuk bisa memberikan keterangan kepada media. Baik, pemirsa, kita akan dengarkan bersama. Ada juga Irwasum. Pak, depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebijakan. Yang saya hormati Bapak Wakapolri, Bapak Irwasum, dan seluruh tim sus, rekan-rekan media. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya.
Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jadi ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan. Tim Sus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tindak menembak antara Saudara J dan Saudara RE di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dan juga dilakukan pemeriksaan di Propampori dan juga Polda Metro, di mana pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan, seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain, sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, Tim Sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan, sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karopaminal, Kadif Propampori, Karoprovos. Kemudian Tim Sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personil beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi
yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim SUS telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenaan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Pusinafis, serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan tim SUS telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim SUS telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabarisskrim selaku tim penyidik, dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai Ketua Tim SUS yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu BC. Terkait dengan penanganan oleh tim Irsus, terkait dengan
proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Silakan.